Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Menunggu fikih sawit dari NU. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kian menguatkan wajah barunya. Tidak cuma ditampilkan lewat kepengurusan dengan komposisi tokoh yang segar, semangat perubahan itu merembes pula pada pemilihan skala prioritas bidang-bidang pemberdayaan. NU yang sebelumnya masyhur sebagai rumah besar ulama berwawasan Nusantara, kini lebih dihadirkan sebagai jamiah yang makin menancapkan kepedulian melalui aktivitas yang lebih praktis. NU sudah tidak lagi terpaku pada urusan ibadah mahdah dan mulai serius menyasar bidang-bidang muamalah berperspektif kemaslahatan, keadilan, dan kemanusiaan. NU mulai merespons serius urusan-urusan bidang agraria, pertanian, perikanan hingga perkebunan. Bahkan baru-baru ini PBNU bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menekan nota kesepahaman akselerasi dan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat atau PSR. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyebut MOU yang disepakati pada peringatan hari lahir ke-99 NU di Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat 4 Maret lalu itu adalah bentuk dukungan terhadap program-program pemberdayaan petani sawit. Demi lebih memperkuat tujuan tersebut, PBNU juga menggait kerjasama khusus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Langkah PBNU untuk ambil bagian dalam pendampingan persoalan sawit ini patut diacungi jempol. Pasalnya, jutaan orang di Indonesia bergantung hidup dari komoditas perkebunan tersebut. Bayangkan saja, Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat luas perkebunan kelapa sawit di tanah air mencapai 15,08 juta hektar. Pada 2021, angka itu naik sebesar 1,5% ketimbang tahun sebelumnya seluas 1,48 juta hektar. Dari luas tersebut, sayangnya mayoritas lahan dimiliki perkebunan besar swasta atau PBS, yakni seluas 8,42 juta hektar atau 55,8%. Baru kemudian perkebunan rakyat atau PR seluas 6,08 juta hektar atau 40,34% dan perkebunan besar negara atau PBN seluas 579,6 ribu hektar atau 3,84%. Kementan juga mencatat jumlah produksi kelapa sawit nasional mencapai 49,7 juta ton pada 2021. Angka tersebut naik 2,9% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 48,3 juta ton. Provinsi Riau dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas sebesar 2,89 juta hektar atau 19,16% dan hasil produksi mencapai 10,27 juta ton pada 2021 pun telah menempatkan tingkat kesejahteraan petani di provinsi tersebut menjadi yang tertinggi di tanah air. Di Lampung, Dinas Pertanian menyebut luas lahan sawit pada 2021 tercatat 109.976 hektar dengan jumlah produksi 203.893 ton. Angka itu juga disebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan diprediksi kenaikan itu bakal dialami selama 2022. Masalahnya, hal ikhwal sawit tidak melulu soal keuntungan dan kesejahteraan. Komoditas ini pun kerap tumbuh dengan membawa segala permasalahan yang bersifat kompleks, terutama perihal konflik tanah dan lingkungan. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat terdapat 74 kejadian konflik agraria di sektor perkebunan selama 2021 dengan jumlah korban terdampak mencapai 23.531 kepala keluarga atau KK. Dari total hitungan tersebut, sebesar 50% diantaranya terjadi di sektor perkebunan sawit. Disinilah harapan besar muncul dari penyegaran konsentrasi PBNU, organisasi dengan spirit berpikir, memelihara tradisi yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik
Ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan pengimbang antara kepentingan korporasi, negara, dan para petani. Di tangan NU dengan tradisi pemahaman fikih dan wawasan kebangsaan yang matang, bukan mustahil akan melahirkan seperangkat jawaban atas segenap persoalan. Kita percaya tekad ambil peran NU dalam urusan sawit ini tetap memiliki keberpihakan kepada yang lemah. Terlebih lagi, sejak mula pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah mewanti-wanti dengan mengatakan bahwa Pak Tani itulah penolong negeri. Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Menunggu fikih sawit dari NU. Oke, nah Mas Wid, kalau kita mau membahas tentang sawit gitu ya, ini sebenarnya perluasan lahan sawit ternyata kalau kita lihat kondisinya sekarang itu tidak sebanding dengan kondisi minyak goreng di pasaran. Di Lampung bahkan ratusan ton, bahkan ribuan ton memproduksi itu semua. Nah seperti apa kondisinya saat ini Mas Wid? Kondisi sekarang ini kan ada yang bilang panic buying, panikan membeli, semua orang memborong segala macam, sehingga pasar itu kekurangan stok. Cuman ada juga yang menduga bahwa kelangkaan minyak goreng ini salah satunya dipicu oleh ada pengusaha nakal yang seharusnya CPO itu kan kena DMO 20%, jadi dari jatah ekspor dia itu di 20% hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi di dokumen ekspor CPO itu ditulis limbah sawit, kira-kira begitu, POME istilahnya gitu. Jadi itu jurus untuk mengakal-akali peraturan, kira-kira begitu, tapi itu kan sudah penipuan. Dan terkait dengan fikih sawit dari NU ini, barangkali terinspirasi dari kelangkaan minyak ini, pengurus besar NU yang sekarang ini kan semakin progresif ya. Ada pengurus-pengurus baru yang segar, ada komposisi dan struktur yang baru, dan kalau hal yang lebih baru lagi, kalau dulu NU itu kan hanya sekedar bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, tetapi sekarang sudah masuk ke urusan-urusan lain, misalnya urusan pertanian, perikanan, agraria, dan masuk ke bidang perkebunan juga. Oke, Mas Wid, kita tahan sebentar, kita akan membahas seperti apa peran NU menjadi agen dari program peremajaan sawit ini. Mas Wid, saat lagi kita akan membahas hal ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.